I realized gila, my values is really different from him. And then I knew I did not love myself pada saat I knew everything gak align, tapi I couldn't break up with him, gak bisa putus. Emang gak bisa putus aja gitu, kayak I was people pleaser, kayak gue gak enak nih, masa gue mutusin sih udah kayak begini gitu. Kejujuran gitu ya sama diri sendiri itu jadi salah satu kunci utamanya. Dengan terus menanyakan ke dalam diri sendiri, karena mungkin gini, untuk ada di level jujur tadi, ternyata enggak gitu, ternyata kalau aku cinta sama diriku harusnya kok nggak ngelakuin kayak gini gitu. Cuma kadang-kadang kan kita tuh suka abai atau tanpa sengaja mengabaikan jawaban-jawaban yang datangnya dari dalam diri karena kesibukan, karena banyak banget deh distractionnya gitu. Gimana supaya kita tuh seseorang bisa fokus untuk terkoneksi sama dirinya sendiri, sama hatinya dia sendiri, sampai akhirnya dia menemukan tuh si cinta itu gitu, yang the purest love yang datangnya karena memang pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban-jawaban yang jujur gitu. It takes practice. Sama aja kayak kalau kita pergi ke gym terus kita kayak gimana caranya supaya kita lean atau kita sehat atau burning more fat. It takes practice kan gitu. Atau sama aja kayak ada orang takut public speaking. Gimana caranya supaya bisa public speaking? It takes practice. Same thing sama self-love. Self-love takes a lot of practice. Practice yang paling basic banget yang selalu aku kasih ke semua orang dan semua klienku adalah paling gampang gratitude journal dan meditasi. Itu dua. Kenapa dua hal ini? Gratitude journal itu melatih kita untuk be more observant with our life. Karena kita dipaksa untuk be more grateful about our life. Jadi mau gak mau kita dipaksa untuk observe, ada apa di hidup gue yang gue bisa more grateful, ada apa yang di hidup gue yang gue bisa lebih appreciate myself on. Jadi kita dipaksa untuk lebih mendalami hidup dan mendalami diri dengan nulis journal itu. Nah, terus yang kedua meditasi. Karena kenapa meditasi? Banyak orang mikir orang tuh meditasi tujuannya supaya pikirannya tenang, supaya pikirannya nggak ada chatterbox. Tapi sebenarnya bukan itu. Tujuan meditasi itu sebenarnya untuk for us to understand ourselves better. Karena meditasi walaupun di pikiran kita misalnya chaos, pada saat kita berusaha breathing and close our eyes, terus banyak chatter di otak gitu nggak bisa fokus, it actually say something about us. Berarti mungkin kita orangnya banyak internal dialogue, atau mungkin sebenarnya kita orangnya multitaskingnya kebanyakan sehingga pikiran penat, atau mungkin sebenarnya kita lagi stres makanya pikirannya banyak nggak bisa tenang. Jadi sebenarnya meditasi is a way for us to understand what is going on with our body, our mind, and the environment around us. Kalau dari journey-nya Mbak Muara sendiri, kan tadi sempat cerita dulu temenan sama siapa aja, terus kayak nggak bisa filter cowok yang kita butuhkan seperti apa. Nah, poin di mana akhirnya Mbak sadar kayaknya ini bukan self love deh. Kayaknya aku mau memulai cara pikir yang lebih baru, mengganti inner circle. Apa momennya adalah saya tunangan sama cowok gay, tapi closeted gay. Jadi kayaknya sampai sekarang juga nggak ngaku belum ini ya, it's still closeted. Tapi momen itu terjadi karena gini, I realize, apalagi saya sekarang I'm happily married gitu ya, I totally can tell the difference pada saat my current husband waktu propose, how I felt, sama pada saat nih cowok propose and how I felt. Jadi pada saat itu tuh I was engaged to a long time friend. Ini mungkin dia bilang cinta tuh buta ya. I did not even realize what was going on karena kayak ini teman lama gue, jadi ya udah gitu kita pacaran aja dan got engaged. I thought it was from self-love karena kayak gue mikirnya, this is my friend, I'm happy with him, I'm comfortable with him. Jadi pada saat dia propose, I was like yes, tapi I wasn't happy actually. Tapi kalau orang nanya, are you happy? Lu udah siap ngurusin kawinan kayak gini? I was like so excited untuk ngurusin kawinannya, hire a wedding organizer, nyari venue and everything. Cuman, was I really happy? Enggak. Kalau ditanya pada saat dia propose, actually, I wasn't crying from happiness. Dan if you know me, orang-orang kalau tahu gue kayak apa orangnya, I cry a lot when I'm happy or when I'm sad. Pokoknya kayak my emotional language adalah cry. Mau sedih, mau senang, cry. Itu enggak. And then actually I was shaking. Tapi waktu itu I justify it dengan bilang I was shaking out of excitement. Gitu. Tapi terus ya benar, akhirnya kita 3 bulan preparation, berantemnya tuh non-stop, super non-stop.
everything that we discuss about our future family, about our future house, semuanya nggak align. I had different values, he had different values. Disitulah I realized, gila, my values is really different from him. And then I knew I did not love myself pada saat I knew everything nggak align, tapi I couldn't break up with him, nggak bisa putus. Emang nggak bisa putus aja gitu, kayak I was people pleaser, kayak gue nggak enak nih, masa gue mutusin sih udah kayak begini gitu. And then the universe helped me untuk putus dengan menemukan gue dengan beberapa teman-teman gue yang gay yang akhirnya reveal the truth gitu. Wow. And then because of that akhirnya ya otomatis the relationship broken up, udah selesai. And that's when I first seek help ke life coach. Dan disitulah I first learn about my self love, the pattern in my life, the pattern in the men that I attracted. Disitulah akhirnya gue sadar, oh I really need to keep asking what would I do if I love myself in everything in life. I have to ask that. Wow, okay, never thought about that ya. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh obrolan inner dialogue dalam diri sendiri tuh kadang-kadang cuma kayak ngalir gitu aja tanpa kita sadar ternyata kita tuh bisa nanya loh ke diri sendiri, kita bisa nanya dan sebenarnya kita bisa dapat jawabannya dan mungkin dari jawaban itu bisa kita explore lagi gitu ya. Jadi bentuk atau formula yang baru dan mungkin aja kita bisa menemukan cinta tuh gitu yang mungkin selama ini kita nggak pernah sadar gitu kalau sebenarnya yang ada di dalam diri kita tuh adalah cinta gitu. We are the source of love itself gitu kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang self love nih buat sekarang gitu, mungkin orang akhirnya banyak yang mencoba mencari gitu bentuk self love untuk dirinya sendiri dan akhirnya mungkin juga ada misconception tentang self love bahwa kalau orang udah mencintai diri sendiri, oh nggak bakalan sedih deh. Aduh, nggak bakalan patah hati deh, nggak bakalan kecewa deh, karena kan gitu. Nah, itu I wonder who think that. Nah, itu maksudnya kayak mungkin nggak sih atau apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah orang yang benar-benar mencintai dirinya, aku tuh nggak akan goyang deh, dengan kejadian-kejadian hidup kayak gini aja nggak apa-apa, I love myself gitu. Itu gimana sih Mbak Muara? Nggak mungkin, karena sebenarnya gini, jawaban gampangnya adalah hidup itu semuanya cobaan. Nggak mungkin kita nggak mungkin kita nggak akan jatuh walaupun kita udah ngerti about self love. Itu jawaban gampangnya. Jawaban panjangnya adalah we are here itu kita hidup kan ada purpose ya. Yeah. Untuk kita nemuin purpose hidup kita harus grow. Kalau kita nggak grow, kita cuma di comfort zone doang, di comfort zone of self love gitu, bubble-nya self love, terus yang nggak ada sedih, nggak ada marah, nggak ada kecewa. How are we gonna grow? Kita nggak akan grow. Yeah. Jadi we need that supaya kita bisa grow. We need to grow supaya kita actually live our purpose. And that's when we are actually gonna be fully content with life. Fully content itu menarik sih. Karena aku sendiri kayak belajar untuk menerapkan self love dari sebelum aku nyenengin orang lain, akunya dulu yang harus seneng. Karena kan banyak orang mungkin tadi yang people pleaser atau mungkin yes man, jadi cenderung kayak kalau aku nggak bilang iya atau nggak berkorban untuk keluarga aku being selfish gitu. Padahal sebenarnya di deep down di hatinya dia nggak lagi bahagiain atau tidak menyayangi diri sendiri karena mungkin ada banyak yang diabaikan perasaannya, mimpinya. Nah, menurut Mbak Ziri buat orang-orang yang ada di kubangan itu ya, misalnya people pleaser atau yes man, gimana sih Mbak cara at least kasih epiphany gitu buat mereka yang hari ini mungkin lagi dengerin juga?